Oke, hari ini kita bahas soal OSP 2025 nomor 12. Skema sebuah teleskop pemantul kaset grain terdiri dari cermin primer parabola dengan panjang fokus fp dan cermin sekunder hiperbola panjang fokus fs diberikan pada gambar di bawah ini. Nah, ini gambarnya nggak ada ya teman-teman. Jadi kalau kayak gini nggak bisa dikerjakan. Nah, kalau misal ditanya hubungan antara fs, fp, dan d yang benar adalah, maka ya terutama ini ya, D-nya ini yang mana gitu ya, di soal tidak diberikan. Nah, mungkin teman-teman yang ikut OSP-nya apakah ada gambarnya atau tidak ya, bisa komen di bawah gitu ya. Kalau di buku soal gitu ya, yang dikeluarkan Puspresnas ini tidak ada gambar, gitu ya, sehingga tidak bisa dikerjakan. Nah, mungkin kalau misalnya teman-teman pernah baca gitu ya, atau pernah belajar tentang teleskop gitu ya. Pertama teman-teman harus kenal dulu, ada yang namanya teleskop itu kaset grain gitu ya, ada yang namanya Newtonian, ada yang namanya Gregorian, ada yang namanya Nasmyth gitu ya. Kalau Newtonian itu ngintipnya dari samping gitu ya. Kemudian kalau kaset grain dan Gregorian itu ngintipnya dari belakang. Jadi cermin primernya ada lubangnya gitu ya di tengahnya, lalu kita ngintipnya dari belakang. Si eyepiece-nya di belakang. Nah, bedanya Gregorian dengan kaset grain, kalau kaset grain itu cermin sekundernya itu divergen ya. Jadi dia lebih dekat ke cermin primer gitu ya. Jadi fokusnya itu fokus primernya lebih panjang daripada posisi si cermin sekundernya. Sedangkan kalau Gregorian itu mirip tapi cermin sekundernya yang bentuknya cekung gitu ya, konvergen. Jadi dia posisinya ada lebih jauh ya, berada di lebih jauh dari fokusnya si primer. Sehingga kalau kasih grain itu lebih kompak teleskop. Nah, kalau di gambar D itu biasanya jarak ya antara primer dengan sekunder. Itu biasanya memang disimbolkan D kalau di ya, di referensi gitu ya. Kalau misalnya kadang juga S gitu ya, tapi S sering dipakai untuk jarak objek misalnya gitu atau jarak bayangan. Nah, primer sekunder itu jaraknya biasa. Jadi kalau di gambar ya, coba kita gambar. Ini kan di sini nggak ada gambarnya ya. Eh, gambarnya standar gitu ya. Ini ada misalnya cermin primernya di sini ya. Kemudian ada cahaya datang, kemudian cahaya yang datang ini kan dipantulkan. Nah, kalau kalau misalnya objeknya jauh tak hingga gitu ya, cahayanya bisa dianggap sejajar seperti ini ya. Sehingga nanti bayangannya itu ya, kalau kita letakkan layar ya untuk menangkap bayangannya, bayangannya akan jatuh di fokus kira-kira ya. Kalau misalnya bendanya jauh. Nah, astronomi kan bendanya jauh ya di langit sana. Lebih jauh daripada panjang fokus cermin ini gitu ya. Jadi dari sini, dari cermin primer ke sini ya, titik ini gitu ya, ini disebut jarak fokus primer ya. Kalau bendanya jauh ya. Kalau enggak ya deket-deket situlah gitu ya, kalau bendanya agak jauh. Nah, kalau misalnya kaset grain maka kita letakkan cermin sekundernya di sini ya. Bentuknya divergen ya, cembung. Jadi sisi pemantulnya itu sisi cembung. Nah, di sini dibilang hiperbola ya. Nah, mau parabola, hiperbola, atau kalau Gregorian mungkin elips gitu ya. Di rumus ini kalau lihat solusinya itu dianggap mereka seperti lensa tipis gitu ya. Jadi pakai rumus yang di SMA sudah diperoleh gitu ya. Pakai pendekatan lensa atau cermin tipis ya. Thin lens approximation di sini ya. Yang rumusnya super F dan lain-lain. Super F sama dengan apa? Nah, ini saya yang datang sebelum sampai ke fokus primer, ini akan dipantulkan oleh cermin sekunder ke belakang sana gitu ya. Balik lagi ke belakang sana, nanti masuk lubang di tengah-tengah sini ada lubangnya. Nah, nanti di sini diterima oleh eyepiece gitu ya, atau detektor. Nah, di sini juga di soal tidak dikasih tahu sebetulnya masuknya ini nanti seberapa jauh gitu ya. Nah, kalau tidak dikasih tahu biasanya dianggap ya, biasanya dianggap bayangannya itu jatuhnya di sini tepat di fokus primer lagi gitu ya. Jadi seolah-olah detektor tuh nempel di sini gitu ya. Jauh-jauh amat mundur ke belakang gitu. Oke.
Nah, di soal tidak dikasih tahu, tapi biasanya yang namanya D itu adalah jarak dari primer ke sekunder. Dari sini, D. Oke. Nah, fokus primernya di mana? Ya, mungkin dekat-dekat sini ya. Sini. Ya, tidak harus tepat di situ ya. Kalau bendanya jauh banget, lalu kita pengen konfigurasi tertentu, mungkin dia tepat di sini. Tapi tidak harus tepat di situ ya. Di sini ada fokus sekunder. Ya. Kita nggak tahu berapa gitu ya, posisinya di mana, tapi ya di sekitar situ. Nah, sekarang kita mau nyari hubungan ya antara Fs, Fp, dan D. Kalau kayaknya asumsinya seperti ini ya, bayangannya itu nanti jatuhnya di sini, ya. Di posisinya si cermin primer ini. Nah, kita pakai pendekatan standar di SMA yang namanya Thinance approximation itu. Jadi rumus yang kita pakai ya sama super F sama dengan super S objeknya ya ditambah super S bayangannya ya, satu atau I gitu ya, image. Nah, kalau yang primer kita nggak usah urusin karena kalau bendanya jauh banget kan ya bayangannya akan ada di fokusnya sih ya. Nah, bayangan ini, bayangan dari cermin primer ini yang sebetulnya ada di belakang cermin sekunder. Ini yang menjadi objek bagi si cermin sekunder. Kalau kita cari hubungannya cermin sekunder ya, berarti di sini super F sekunder sama dengan super objeknya ya. Objeknya di mana? Objeknya di belakangnya cermin. Jadi cahayanya datang dari sini, tapi sebenarnya objek yang dianggap sebagai objek oleh si cermin sekunder di belakangnya, sehingga objeknya bagi cermin sekunder itu maya ya. Jadi di sini ini minus ya nanti. Kita tulis saja minus apa? Di sini kan posisinya kan di sini ya. Berarti jaraknya berapa dari cermin sekunder? Jaraknya adalah Fp dikurangi D berarti ya. Jadi S bayangannya ini, bayangan dari cermin primer kan berada di fokus si primer kira-kira. Sehingga jarak dari cermin sekundernya adalah Fp dikurangi D ya, minus. Seperti ini. Oh ya, lalu cermin sekundernya karena dia divergent, sisi cembung yang kita gunakan, maka fokusnya juga minus. Kita tulis minus di sini. Oke. Nah, ditambah seper S image-nya ya. Bayangannya. Bayangannya kita asumsikan tadi ya, jatuhnya di sini ya, tepat di atau dekat sekali dengan si cermin primer. Sehingga ya jaraknya D ya dari cermin seperti D. Nah, udah gini doang. Kita tinggal sesuaikan mana pilihan ganda yang dari pilihan ini mana yang sesuai. Ya. Jadi kalau kita teruskan, jadi kita pindahkan ke sana, ini ke sini. Ini per P dikurangi D, saya hilang ya, sama dengan minus per F jadi plus, ya, super Fs tambah seperti kemudian SD-nya di atas ya, berarti ini Fp dikurangi D dan ini ditambah dulu terus dibalik ya, berarti Fs D di kalau ditambah tadi kan D jadi Fs D Fs terus dibalik sepernya, ini Fp kurang D sama dengan Fs D per Fs tambah D. Nah, di sini ada nggak pilihan yang udah sesuai gitu ya? Yang satu tambah, yang satu kurang ya. Kurang. Yang Fs-nya yang ditambah ya. Ini. Tapi ini plus. Ini. A. Jadi jawabannya A ya kan? Jadi berarti ini dikurang Fs D dibagi Fp D Fs ditambah D. Nah, bukan ini yang diminta. Jadi jawabannya benar A ya. Nah, ini adalah hubungan Cassegrain yang sederhana ya. Kalau bayangannya jatuh di sini ya.
dekat sekali dengan si cermin kita. Oke. Nah ini ya itu problemnya nggak ada gambarnya ya. Jadi kalau nggak ada gambarnya ya sulit ya, orang nggak pernah lihat D itu yang mana sebenarnya. Tapi kalau dikasih gambarnya, dikasih tahu D-nya yang mana, maka bisa dikerjakan dengan mudah. Oke.